Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar mengenai keyword driven testing atau pendekatan pengujian dengan kata kunci. Tujuan pembelajaran kali ini adalah untuk menentukan aktivitas yang sesuai dengan analisis uji, kata kunci yang didorong oleh proyek otomatisasi, dan topik ini ditandai sebagai K3. Jadi, pada akhir pembelajaran kali ini, kita akan memahami apa peran dan tanggung jawab tes analis dalam kata kunci proyek otomatisasi. Oke, kita lanjut ke contohnya. Misalkan Anda ingin menguji dua situs jejaring sosial, dan inilah pengujian yang akan kami buat. Kami akan masuk ke situs web. Setelah sukses masuk, kami akan mengubah nama, kemudian menyimpan perubahan dan refresh halaman untuk memeriksa apakah data itu tersimpan. Dalam skenario ini, kita dapat menggunakan login sebagai kata kunci. Setelah kita sukses login, kita akan memiliki 3 aksi yang berbeda. Untuk kata kunci login masuk, kita perlu memasukkan username. Lalu selanjutnya kita harus memasukkan password. Dan yang terakhir kita klik tombol login. Dan setelah login selesai, kita akan memiliki beberapa akses lagi yang berbeda. Ada beberapa akses, yaitu action 1, action 2, dan action 3 dan 4. Jadi, dalam istilah yang sangat sederhana, kita bisa mengatakan kata kunci atau keyword menggambarkan aksi tingkat tinggi yang akan dilakukan di domain aplikasi. Jadi ingat, kata kunci hanya menggambarkan aksi tingkat tinggi. Mari kita memahami bagaimana kata kunci berlaku pada perangkat lunak di bawah ini. Seperti pada setiap pendekatan lain, di sini juga kami memiliki skrip utama. Dan perlu diingat, hanya tersedia satu skrip utama yang disebut sebagai skrip kontrol. Skrip utama tersebut akan berisi kata kunci. Sebagai contoh, login adalah kata kunci di sini. Skrip utama juga dapat mengakses data sebagai masukan dari berkas data dan tidak hanya menguji kasus, tapi di beberapa kasus, kata kunci atau keyword juga bisa mendapatkan data dari berkas data. Jadi, naskah utama bisa mendapatkan data dari berkas data dan kata kunci juga bisa mendapatkan data dari berkas data. Ketika kita mengeksekusi kasus tes, kata kunci yang digunakan dalam kasus uji bisa diganti dengan kata-kata aksi. Diimplementasikan untuk kata kunci itu dan juga mengambil data dari berkas data. Di skrip utama ini, kemudian berinteraksi dengan perangkat lunak di bawah tes untuk memberikan masukan dan ekstrak keluar dari sana. Lalu, kita bandingkan data yang diperoleh dengan data yang diharapkan tersimpan dalam basis data. Dan ini bagaimana cara pendekatan kata kunci D1 berhasil. Kita dapat melihat beberapa keuntungannya. Keuntungan pertama adalah bahwa kata kunci yang berhubungan dengan hal tertentu, domain aplikasi atau bisnis dapat didefinisikan oleh pakar domain. Hal ini dapat membuat tugas lebih efisien. Kami melihat sebelumnya bahwa setelah kita tentukan kata kunci uji coba, langkah dalam kasus tes mengurangi hal ini membuat spesifikasi case test lebih efisien. Keuntungan kedua adalah bahwa seseorang, khususnya ahli domain, dapat manfaat dari eksekusi kasus uji otomatis tanpa harus memahami kode otomatis yang mendasar. Artinya adalah, setelah kita tentukan kata kunci yang bisa dimiliki tim, gunakan saja. Karena kata kunci diterapkan oleh analis teknik tes atau oleh penguji otomatis komen. Karena itu, bahkan jika seseorang bergabung dengan tim baru, mereka dapat dengan mudah menulis kasus-kasus tes dengan bantuan kata kunci tanpa keahlian pemrograman. Jadi,
Ini adalah keuntungan kedua bahwa jika seseorang tahu domain, kemudian mereka hanya dapat menulis kasus tes tanpa harus memahami kode otomatis yang mendasar. Lalu, kita akan bahas mengenai keuntungan yang ketiga, yaitu menggunakan teknik penulisan modular. Penanganan uji secara efisien berdasarkan ahli adalah perubahan ke fungsionalitas dan antarmuka ke perangkat lunak yang sedang diuji. Mari kita memahami titik ini setelah kita mendefinisikan kata kunci. Kami menggunakannya dalam kasus tes, dan jika fungsionalitas dari kata kunci, perubahan di masa depan tidak akan mempengaruhi huruf percobaan. Kita hanya perlu mengubah fungsionalitas kata kunci. Dengan melakukan ini, kita menyertakan perubahan dalam fungsionalitas tanpa mengubah kasus tes, dan ini memungkinkan pemeliharaan yang efisien dari kasus uji coba. Keuntungan keempat adalah spesifikasi kasus uji tidak tergantung pada implementasinya. Kami telah membahasnya dalam keuntungan sebelumnya, di mana kami melihat analisis uji teknis atau insinyur otomasi mengimplementasikan kata kunci, dan analisis uji hanya mengembangkan kasus uji. Dan oleh karena itu, spesifikasi kasus uji terlepas dari implementasinya. Sekarang, mari kita rangkum keuntungannya sebelum kita melompat ke kerugian. Keuntungan pertama adalah karena kata kunci terkait dengan domain tertentu, itu dapat didefinisikan oleh pakar domain yang membuat tugas penulisan kasus uji lebih efisien. Keuntungan kedua adalah jika Anda memiliki pengetahuan tentang domain, dapat menulis spesifikasi pengujian bahkan jika Anda tidak memiliki keterampilan pemrograman. Keuntungan ketiga, jika Anda menggunakan teknik penulisan modular, maka perubahan dalam implementasi tidak akan mempengaruhi spesifikasi pengujian, yang memungkinkan pemeliharaan yang efisien. Dan yang terakhir adalah spesifikasi kasus uji independen dari implementasinya. Sekarang mari kita melihat beberapa kelemahan dari pendekatan berbasis kata kunci. Kerugian pertama adalah bahwa kita memerlukan keterampilan pemrograman untuk mengimplementasikan skrip modular. Mengimplementasikan kata kunci tetap menjadi tugas besar bagi insinyur otomasi pengujian, terutama jika menggunakan alat yang tidak menawarkan dukungan untuk skrip ini, teknik dan untuk sistem yang kecil, mungkin terlalu banyak biaya. Kerugian kedua adalah bahwa perawatan perlu dilakukan untuk memastikan bahwa kata kunci yang benar diterapkan. Kami akan mengembangkan kata kunci dengan hati-hati untuk mendapatkan kata kunci yang baik. Kata kunci akan sering digunakan dengan banyak tes. Sedangkan kata kunci yang buruk cenderung digunakan hanya sekali atau hanya beberapa kali. Jadi, ini adalah dua kelemahan. Yang pertama adalah kita perlu mengetahui keterampilan pemrograman, dan kerugian kedua adalah perlu berhati-hati jika Anda tidak memperhatikannya. Anda dapat mengembangkan beberapa kata kunci yang tidak digunakan dalam banyak kasus uji. Dan sebelum kita mengakhiri pembelajaran kali ini, kita harus memahami dengan jelas tanggung jawab analis uji dan analis uji teknis, dan kita akan memahaminya dengan bantuan diagram alir yang telah kita ketahui sebelumnya. Terlebih dahulu, yang kita dapatkan berdasarkan persyaratan analisis uji, membuat kata kunci, dan mengidentifikasi data. Kemudian analisis uji teknis mengimplementasikan kata kunci, sehingga implementasi kata kunci dilakukan oleh analis uji teknis. Setelah kami selesai dengan implementasi, analisis uji mengembangkan kasus uji yang didorong kata kunci. Setelah itu, mereka mengeksekusi kasus uji. Setelah eksekusi, analis pengujian menganalisis laporan pengujian. Setelah kami mendeteksi anomali yang berarti cacat, analis uji membantu dalam menyelidiki penyebab kegagalan. Analis uji harus mencari tahu apakah kegagalan itu karena kasus uji atau karena perangkat lunak. Jika itu adalah kegagalan terkait kasus uji,
maka harus menemukan kesalahan langkah dan memberikan informasi ini kepada analis uji teknis, kemudian menganalisis uji teknis, memperbaiki kesalahan yang terkait dengan kata kunci. Ini adalah gambaran tanggung jawab yang dibagikan oleh analis uji dan analisis uji teknik. Dan dengan ini, pembelajaran kali ini berakhir. Terima kasih. Semoga teman-teman semua dapat memahami dengan mudah penjelasan saya kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.